yang dikhususkan Roh Kudus bersama-sama Barnabas, Silas, Timotius, Titus dan lain-lain sampai ke mancanegara. Dan ampuni kami ya Bapa seperti kami mengampuni mereka, sehingga doa, puji-pujian, penyembahan, ucapan syukur kami, persembahan-persembahan kami berkenan diterima oleh-Mu, baik persembahan untuk pelayanan onsite di Hotel Maxwan, di Menara Doa Grace, dalam aksi sosial Natal, Tahun Baru Paskah, dan sesudah Paskah, dan untuk pengadaan panti jompo Menara Doa Grace, dan untuk biaya internet tahunan Jum Grace Ministry dan persembahan persepuluhan berkenan diterima oleh-Mu, karena ditabur di tanah yang gembur, bukan di tanah yang kering, pada waktu yang tepat, tidak terlambat, di kantong-kantong yang Tuhan perlihatkan diedarkan kepada masing-masing, sehingga semua yang menabur menuai kelimpahan 100 kali lipat, mulai saat ini sampai 7 tahun ke depan, dan setelah 7 tahun tetap berkelimpahan walaupun ada kekeringan di mana-mana, seperti Yusuf di tanah Mesir. Dalam 7 tahun kekeringan masih bisa menjadi saluran berkat bagi keluarganya, bangsanya, bangsa Mesir dan bangsa-bangsa. Dan kami mengucap syukur hamba-Mu Ibu Ong Ling Ling sudah mendapat tempat Menara Doa Grace yang baru di tengah kota, dan sudah disehatkan, dikuatkan, diluputkan nyawanya dari maut. Bapak terus sehatkan, kuatkan, lengkapi, teguhkan, kuatkan, kokohkan dalam kuasa-Mu dengan jubah kebesaran, jubah kelimpahan, jubah kemuliaan, sehingga bisa membangun panti jompo Menara Doa Grace untuk menampung para lansia, mempersiapkan manusia batinnya masing-masing kembali ke Taman Firdaus dengan bahagia, sukacita, damai sejahtera. Bapak terus perhatikan keberadaan hamba-Mu Ibu Ong Ling Ling, kepentingan-kepentingannya, keperluan-keperluannya, keluarga-keluarganya, rumah tangga masing-masing, bisnis-bisnis pekerjaan masing-masing, gereja masing-masing, agar selalu terpenuhi keperluan-keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus, dan terus bertambah-tambah jiwa-jiwa yang bertobat dan diselamatkan di gereja masing-masing, dan melimpah-limpah isi lumbung-lumbung rohani dan lahiriah masing-masing. Hamba-Mu tidak repot-repot memusingkan soal penghidupannya dan keluarganya, hanya memusatkan pikiran pada pelayanan firman dan doa yang dipimpin langsung oleh Raja Yesus Kristus, komandan perang rohani yang tiap-tiap hari membebaskan tawanan-tawanan di tahun Yobel ini, sehingga di antara para tawanan yang dibebaskan ada yang berminat melayani-Mu Bapak Yesus, bersama-sama dengan kami dalam wadah-Mu, dengan bibir yang bersih, melayani pekerjaan-Mu dengan karunia-karunia roh masing-masing, menurut teladan yang hamba-Mu Ibu Ong Ling Ling berikan, dengan buah roh dan buah kebenaran dan selengkap senjata Allah sebagai pemenang, pemberkat, saluran berkat dan penyembuh. Dan kami mengucap syukur, beberapa di antara kami yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah diburkan, dalam kesulitan apa saja mendapat pertolongan daripada-Mu, dan yang masih dalam proses kesembuhan, Bapak terus proses sampai sembuh total, menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan, seperti hamba-Mu Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Wilson, yang sudah diluputkan nyawanya dari maut dalam masa perpanjangan waktu ini. Bapak terus sehatkan, kuatkan hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Bapak Yesus lakukan, sehingga bisa menjadikan bangsa-bangsa yang belum mau jadi murid Tuhan Yesus bisa jadi murid Tuhan Yesus seperti Saulus. Dan hamba-Mu terus sehat, kuat, tidak kumat sakitnya sampai akhir masa perpanjangan waktu, kembali kepada-Mu dengan gagah perkasa, berkemenangan dan berkelimpahan. Dan kami mengucap syukur. Bapak terus perhatikan Bapak Ibu Gembala Sidang, Bapak Ibu Co-host yang terus mendukung pekerjaan-Mu dalam Jum Grace Ministry hingga malam ini. Bapak perhatikan keberadaan masing-masing
keperluan masing-masing, kepentingan masing-masing dan keluarga-keluarganya, rumah tangga masing-masing, bisnis pekerjaan masing-masing, gereja masing-masing, agar selalu terpenuhi semua keperluan-keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu, dan terus melimpah-limpah isi lumbung-lumbung rohani dan laria masing-masing, dan makin bertambah-tambah jiwa-jiwa yang bertobat dan diselamatkan di gereja masing-masing, dan akhirnya kami bisa bermalam dengan puas. Malam ini di ranjang masing-masing dekat air yang tenang, di padang yang berumput hijau, dalam lindungan Bapa Yesus yang Maha Tinggi, naungan Bapa Yesus yang Maha Kuasa. Namun kami yang mempunyai telinga masih ingin mendengarkan apa yang Roh Kudus ingin katakan melalui hamba-Mu Ibu Angling Ling. Pesan singkat penglihatan yang penting untuk membenahi diri kami masing-masing, rumah tangga masing-masing, bisnis pekerjaan masing-masing, gereja masing-masing, agar selalu berada dalam koridor kekudusan dan kebenaran-Mu, dan terus berjaga-jaga dan berdoa, berjalan bersamamu Tuhan, dengan memakai kasut-Mu dan jubah-Mu, tidak menoleh ke belakang, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, terus berjalan makin cepat ke depan, naik ke dalam wadah-Mu yang terus naik-naik tak tertahankan seperti mercusuar, sehingga semuanya siap menantikan kedatangan Bapa Yesus yang kedua kalinya, dengan minyak yang penuh-penuh dalam buli-buli dan pelita masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya kami akan menutup Zoom Grace Ministry malam ini setelah mendengar pesan singkat-Mu dan menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu Ibu Angling Ling, yang telah diberikan tempat yang baru untuk menara doa Grace, yang diluputkan nyawanya dari maut, dimuliakan, diberkati, diurapi melebihi kami teman-teman sekutu yang mengasihi dan mendoakannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bang Ling Ling. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan, amin. Terima kasih pada Bapak Dr. Hamel yang pakai Tuhan bisa kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Bu, kembali lanjut. Bapak Maria Leni Syafi'i masih ada di tempat. Ya, Bapak cukup jelaskan. Ada pas Tuhan katakan, aku juga sangat mengasihi kalian suami istri, tetap ada kesehatian, sujud di hadapanmu dan hati yang benar. Aku tahu hatimu, aku tahu perhitunganmu. Tahun depan, kata Tuhan. Karena kalau tahun ini harganya jatuh, tapi kalau tahun depan harganya itu naik. Dan ketika kau tahun depan, engkau akan mendapat hasil yang tidak terduga. Mari anakku, aku sangat mengasihi engkau. Berkatku menyertai hidupmu. Itu yang Tuhan katakan. Nikolas, Tuhan katakan buat Nikolas, aku juga sangat mengasihi engkau, Niko. Mari kembali melekat kepada aku, kembali andalkan aku, libatkan aku dalam seluruh aspek kehidupanmu. Berjalan bersama aku, tetap dalam koridor kebenaranku, maka penyertaan perlindungan coveringku ada dalam hidupmu. Bersyukur aja, ketika kosong bersyukur dan bersyukur. Dan ketika engkau bersyukur, maka engkau akan mendapat yang lebih dari aku dengan caraku yang tidak terduga. Sehingga Tuhan perlihatkan itu ada bosnya atau direktur, saya tidak tahu, karena kursinya itu besar kayak kursi direktur ya. Itu melihat Niko dari atas sampai bawah. Dia melihat Anda begitu. Ya, lepas dalam hatinya cukup berpotensi. Dan dia sedang merencanakan sesuatu. Ya, lepas teruslah berdoa, teruslah berjalan bersama aku, supaya engkau semakin berjalan bersama aku, semakin engkau akan menuai hasil yang tidak terduga, dan semakin naik dan naik bersama aku. Berkatku menyertai hidupmu. Itu yang Tuhan katakan. Ya, lepas halaskan. Siapa lagi tadi yang belum saya doain? Ya, lepas Esther N. Esther N, Tuhan katakan, aku juga sangat mengasihi engkau. Esther N, mari kembali melekat kepada aku, kembali meluaskan rohku berkarya dalam hidupmu. Terus berjalan bersama aku, terus memuji dan menyembah, mengampuni dan mengasihi, jangan hiraukan semuanya.
Dan ketika engkau tetap berpegang teguh pada kebenaranku, berjalan bersama aku dalam koridor kebenaranku, maka tidak ada seorang pun yang bisa menggoyahkan, mendorong engkau ke kanan ke kiri. Tapi mereka sendiri yang berusaha mendorong engkau, mereka yang terdorong. Dan engkau tetap berjalan maju bersama aku, berkemenangan, ya dan ada penetapan yang menyenangkan hatimu. Berkatku menyertai hidupmu. Itu yang Tuhan katakan. Ya lambat cukup sudah nggak ada yang ketinggalan. Ya lambat cukup Tuhan perlihatkan. Oh, ya lambat sekarang miracle grace Tuhan katakan. Aku juga sangat mengasihi engkau, miracle. Mari kembali melekat kepada aku, kembali bersuka cita, bergembira, karena hati yang gembira itu adalah obat, bukan? Nah, ketika engkau bersuka cita yang gembira, engkau terus memuji dan menyembah apa yang alam hatimu, keinginanmu, kerinduanmu, yang manusia tidak tahu, tapi aku mengetahuinya, maka engkau akan mendapat jawaban yang terbaik yang dari aku. Mari anakku, aku sangat mengasihi engkau, berkatku menyertai hidupmu. Itu yang Tuhan katakan. Ya lambat cukup halaskan. Ada pas Tuhan perlihatkan begini, ada ladang yang menguning. Ladang itu luas sekali, ya. Luas sekali, menguning, ada yang menguning, ada yang hijau. Pokoknya subur, bagus begitu. Dan di tengah-tengah jalan ladang itu ada bangunan kayak dari seng melengkung begitu ya. Melengkung kecil nggak besar. Tetapi ada di setiap ladang itu, di jalanan itu mesti ada satu kecil-kecil begitu. Yang melengkung itu, bangunan yang melengkung dari seng. Ternyata di dalam bangunan yang melengkung dari seng yang kecil itu, isinya adalah ular. Dan Tuhan perlihatkan, ini adalah waktunya, saatnya, di mana orang benar akan menuai hasil yang selama ini dia tanam. Dan Tuhan perlihatkan banyak anak-anak Tuhan. Ada yang memakai jubah kebenaran, kasut kebenaran yang dari Tuhan. Mereka dengan enjoy, mereka senang nyanyi-nyanyi sambil menuai dan menuai. Mereka menuai, diikat-ikat, disimpan di dalam lumbung-lumbungnya. Di dalam rumahnya, semua orang benar menuai dengan sukacita, dimasukkan di dalam lumbungnya. Tetapi Tuhan biarkan juga ada anak Tuhan yang menuai, tapi dia tidak pakai kasut kebenaran. Pakai sepatunya biasa. Dan ular-ular ini mulai keluar. Mereka melihat ada panen raya. Dan ketika ular-ular ini keluar, ular ini berusaha mendekati orang benar. Tapi karena orang benar memakai kasut kebenaran yang dari Tuhan, maka ular itu tidak bisa menggigit, tidak bisa mengenai orang benar. Dan ular itu menunggu kesempatan yang lain. Dan Tuhan biarkan ada anak-anak Tuhan juga yang mulai menuai dan menuai. Tapi pakai sepatu biasa. Saat dia pakai sepatunya biasa, maka Tuhan biarkan ular-ular itu pada mulai menggigiti kaki-kaki orang anak-anak Tuhan itu. Mulai digigit kakinya, digigit, bahkan ditarik kakinya, diseret masuk ke dalam lumpur. Semuanya masuk ke dalam lumpur, ke lubang tanah yang becek. Sehingga Tuhan perlihatkan panen raya yang harusnya mereka tuai, mereka nikmati itu, tetapi Tuhan katakan sia-sia. Dan Tuhan katakan orang benar tadi yang memakai kasut kebenaran yang dari Tuhan, mereka menuai, menyimpan dalam lumbung-lumbungnya. Tuhan katakan rumah-rumah mereka bagus, bagus dan bagus begitu, dan mereka bisa menikmati semua dengan bersama seisi rumah keluarga begitu, menikmati makan tidur, pokoknya menikmati semuanya itu dengan sukacita. Tetapi anak Tuhan yang tidak dalam kebenaran, yang tadi dipagut ular kakinya, yang ditarik masuk ke lumpur, maka Tuhan perlihatkan sia-sia bangunan rumahnya menjadi doyong dan akhirnya menjadi berubah jadi kayak bangunan gedek ya, kayak bangunannya orang yang miskin itu, dan akhirnya roboh dan roboh, dan akhirnya sia-sia, terlantar, keluarganya terlantar. Dan hari ini aku yang sudah memberikan petunjuk kepada kalian semua, mari dengarkan suaraku dan tetap berjalan dan hidup dalam kebenaranku. Supaya ketika kalian menikmati panen raya yang dari aku, ketika kalian mendapatkan berkat yang dari aku, tetapi berkat itu bisa dinikmati dengan seisi rumahmu,
dan menjadi alat kemuliaan yang handal, yang luar biasa, tidak sia-sia. Jangan sampai ketika kalian mendapat berkat yang dari aku, tetapi kalian karena tidak berjalan dalam koridor kebenaranku, maka si jahat itu memagut dan memagut perjalanan kakimu, sehingga kakimu masuk ke dalam lubur dosa, ke dalam jurang maut, sehingga seisi rumahmu tidak bisa menikmati panen raya, tetapi akhirnya mereka terlantar dan terlantar. Dan semuanya sia-sia. Aku sudah ingatkan hari ini, jauh-jauh hari aku sudah ingatkan berjaga-jaga dan berwaspadalah supaya kalian benar di hadapanku dan kalian bisa menikmati hasil panen raya yang tidak terduga. Berkatku menyertai hidupmu. Itu yang Tuhan katakan. Diberkatilah kalian pada waktu kalian masuk ke dalam Zoom ini dan diberkatilah kalian pada waktu kalian beristirahat. Berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah berkelimpahan memenuhi lumbung-lumbungmu dengan caraku yang ajaib. Mari Bapak Ibu yang percaya sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin, amin, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Gembala Stefan Moses, Bapak Dr. Habeldun, Bapak Sabto Wibowo, dan Ibu Dorcas, juga co-host kita Bapak David Kristianto, Sylvia, Julius Sugiarto Wijaya, dan Stasia. Dan juga semua yang masih bertahan. Ya, Bapak Agus, Bapak Yusuf, Bu Esther Haryana. Terima kasih Bapak Ibu Gembala Sidang, Bapak Ibu Terima Gembala kasih AI. dan berkati. Thank you, Buling. God bless Buling. Thank you, Pak Albert. Thank you, co-host Tika. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ailing Ling, terima kasih Om Dr. Hafel. Terima kasih David, iya, Julius. Semangat. Terima kasih Bu Ling Ling. Terima kasih Bu Dorcas juga. Tuhan berkati. Bapak David Kristianto. Oh, bosku kira tidur. Tidur sampai duduk. Terima kasih Om Steve Moses. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati ya ini. Sama-sama Ibu Sarah. Sama-sama Ailing. Sehat-sehat. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Sabtu.